arti caleg bagi Bapak dan untuk masyarakat itu apa toh Pak? Iya. Soal kemungkinan itu menjadi suatu yang menurut saya mutlak bahwa punya kredibilitas dan punya kapabilitas. Sekang dalu pada nyuwun teh anget setunggal nggih. Turun Mas. Kok tumben sampai sini? Ya ini tadi jalan-jalan, terus akhirnya pengen ngeteh terus ya mampir sini lah. Cuma gitu. ngeteh aja Pak, sudah sampai akhirnya Pak Adam atau cuma ngeteh? Sabto rokoknya Enggak sih, loh, paling Pak. nanti soto atau mie gitu, agak-agak lapar juga sebenarnya Oh, gitu. agak lapar atau lapar? Lumayan, berarti antara agak sama lapar banget Oh ya. gitu. Jadi agak ada ya, agak susah ya, wes perbedaannya tipis. Oh gitu ya, berarti tipis-tipis saja itu kan sekarang lagi hot. Dari Dapil 1 kan, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya. Betul. Nah itu kan isu-isu yang direbutkan itu kenapa tau Pak? Ya aku jadi penasaran, pengen tak ulik Bapak. Iya. Mulai. Baru banyak dibicarakan ya di masyarakat. Tapi saya secara pribadi sih cukup bersyukur sih ketika dari yang kita usung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Berarti disingkat Prof. Gama. Gama Nusantara. Ya. Kirain Artinya Ganjar ini Ma'ruf. good performance dan good impression aja menurut saya kan gitu. Jadi saya fokusnya ke situ saja. Karena bagi saya ini persoalan kepemimpinan ya. Yes. Persoalan kepemimpinan itu menjadi suatu yang menurut saya mutlak bahwa punya kredibilitas dan punya kapabilitas. Ya, Kalau saya capability ya berarti. yeah, betul. Terus Pak, Bapak kan ini nyalek yang kesekian ya. Kesekian aku kedua, sekalinya. dulu Lu bener voice over sama saya. Oh gitu ya. Itu pemanasan aja sebenarnya. Oh, pemanasan kemarin. Ya, oke. Arti caleg bagi Bapak dan untuk masyarakat itu apa toh Pak? Arti caleg ya, caleg itu ya mewakili kepentingan bagi saya, ya. Mewakili kepentingan masyarakat ya. Kalau caleg sendiri boleh dikatakan itu perwakilan partai politik. Iya. Untuk mewakili kepentingan masyarakat. Kalau itu saya seperti itu. Menurut Bapak seperti itu. Jadi mewakilkan aspirasi dari masyarakat yang untuk disampaikan ke pemerintahan. Betul, kurang lebihnya seperti itulah. Yaitu bahasa-bahasanya yang definitif mungkin banyak lah ya. Iya, tapi kan ini keseharian saja. Iya, gitu. simpelnya seperti itu tadi ya Pak ya. Yes. Karena kan masih banyak masyarakat tuh ya belum tahu tentang apa sih caleg itu ngapain aja sih tugasnya gitu. Caleg tujuannya ya untuk dipilih ya pertama. Iya kan? Iya kan tujuannya untuk dicoblos tentu saja kan itu yang menjadi. Dicoblos calegnya Allah. Suaranya. Sigit Nur Cahyo sarjana hukum tentu saja seperti itu. Kalau saya kan gitu. Nah, dalam arti yang lebih luas mungkin bahwa caleg ini coba melakukan banyak observasi ya kan, kemudian bagaimana saya bersyukur juga ketika harus ditunjuk menjadi salah satu caleg di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa saya mau nggak mau dipaksa untuk turun ya kan, bertemu dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian keresahan-keresahan apa yang ada di masyarakat sekarang ini, terutama di Mantri Jeron ya dan sekitarnya. Iya, karena kita mau fokus dulu ke Mantri Jeron nih. Betul. Gitu, kan. Karena masih banyak juga permasalahan di Mantri Jeron. Ya, terutama sih karena kemarin sih ini masih isu ya. Semoga aja direalisasikan bahwa banyak isu ya. Banyak Pak, banyak banget kayak gitu. Saking banyak sampai bingung yang mana ya isunya ya. Yang mau kita angkat tuh yang mana kayak gitu kan. Nah, kalau untuk di Mantri Jeron sendiri
itu kan udah kan kita dilewati oleh sumbu filosofi dari Panggung Krapyak sampai dengan alun-alun kidul kayak gitu. Walaupun iya, nanti iya. kalau kita lurus terus ya tetap Sampai sana ya, Merapi sampai Merapi, gitu. betul. Tapi Oke. yang kita yang wilayah Mantri Jeron sendiri dari Panggung Krapyak sampai dengan alun-alun kayak gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak untuk meningkatkan apa ya perekonomian karena masyarakat Mantri Jeron sendiri itu dalam survei tahun 2012 dan Resosek yang tahun kemarin itu kita ada di bawah ekonomi kita ada di bawah. Oke. Kita nomor 2 dari bawah. kota. Nomor Ya, 2 teratas jadi teratas ya, gitu. teratas tapi jelek Oh, gitu loh. gitu ya. Nomor 2 itu jelek gitu kan. Jadi ekonomi terjelek gitu. Sedih kan? Ya, Pak? ya, gini. lumayan sedih. Lumayan sedih lah ya. UMKM-nya jalan. Oke. Tapi kenapa bisa seperti itu? Terus ditambah lagi ada isu bahwa alun-alun selatan kan mau dikembalikan, direvitalisasi. dikembalikan seperti alun-alun utara yang akan menjadi hamparan pasir. Seperti dulu-dulunya gitu ya. Iya, nggak tahu Pak kalau itu. Oh, nggak tahu Soalnya ya. aku belum Sama lihat cetak sebenarnya biru. kalau nggak tahu. Aku nggak tahu cetak birunya jadi belum lihat lagi ya. Oh, kan. gitu. Tapi kalau dalam beberapa yang ada di Perpustakaan Nasional itu emang dia pasir. Nah, itu kan otomatis kalau itu mau dibikin lagi, dikembalikan lagi, otomatis akan pedagangnya itu akan direlokasi ya atau dipindahkan ya gitu. Nah, ini dengar-dengar itu mau dipindahkan ke seputaran lapangan Mantri Jeron. Nah, kayak gitu. Dengar-dengarnya dari mana tuh? Banyak Pak. Oh, dari Pokoknya banyak. itu udah agak up gitu lah Oh, dan gitu sama di ya. beberapa Ini forum agak juga panas gitu. kalau Ya. makanya tasnya disingkirin dulu panas ya, Pak, ya. isunya karena udah isu lokal kan gitu. Berat banget ya Pak ya. Ya, karena kalau dipindahkan sendiri dari paparasi sendiri kayak gitu kan. Kalau yang di alun-alun selatan itu kan namanya paparasi. Nah, makanya saya takut Pak lewat sana. Takut kalau ada yang Kenapa? foto-foto saya kayak gitu. Nah, itu kan dipindahkan ke Mantri Jeron. Sedangkan di lapangan lapangan pinggiran itu, di lapangan pinggiran itu apa namanya kan di situ juga udah ada pedagangnya gitu. Takutnya itu ada konflik. Itu penanganannya gimana sih Pak biar tetap adem ayem serasi? Ya itu menurut saya gagasan ya. Gagasan itu artinya ya menarik karena ini menyangkut wilayah kita dan kemudian implikasinya tentu saja akan ke masyarakat langsung gitu kan. Sebelum ke sumbu filosofi sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita sudah mendengar yang namanya keistimewaan Yogyakarta. Yes. Artinya hampir-hampir mirip lah keistimewaan dengan predikat atau kemudian kemarin disahkan oleh UNESCO sumbu filosofi yang kebetulan ini nanti melewati Mantri Jeron ini, garis Mantri Jeron kan gitu. Iya, lewat depan kemana? Ya. Bahkan lewat depan tengah-tengah kan. Gitu. Soalnya kan Mantri Jeron terbagi dua, yang sisi timur sama sisi barat. Ya, betul. Jadi berarti kan semuanya terdampak. Oke, jadi flashback sedikit di 2012 itu kan pernah Sri Sultan juga sudah mencanangkan konsep Among Tani Dagang Layar ya. Jadi itu konsep apa Pak? Baru dengar masalah. Itu satu poinnya saja ya yang kemudian Mesti bisa relevan gitu. Poinnya banyak sih tapi relevansinya dengan Mantri Jeron dan mungkin di wilayah sekitarnya saya pikir cukup banyak ya karena salah satu konsepnya membicarakan tentang bahwa garis pantai ini menjadi garis depan wilayah, artinya menjadi teras. Berarti jadi teras terdepan. Betul. Nah ini kemudian menjadi apa ya? Ada perubahan persepsi di tengah-tengah masyarakat tentunya bahwa kalau dulu kita di Mantri Jeron dan sekitarnya ini sebagai wilayah atau kemantren kalau sekarang menyebutnya yang paling belakang, tapi kan sekarang terdepan ya. Iya kan, ya kan? Di depan Pak. Iya, kita di depan sendiri. Iya. Di samping jalan kalau ini. Samping jalan, kalau di depan jalan nanti nggak jadi lewat Pak. Betul. Terhalang. Nah akhirnya
setelah itu bergulir, kemudian keistimewaan, gitu kan, secara filosofis, historis dan kultural kita akhirnya berhasil untuk menjadi salah satu provinsi menyandang provinsi yang istimewa, gitu kan. Kemudian setelah itu berbicaranya adalah dana keistimewaan. Iya, dana IS. Dana IS. Ini ada rebutan nggak, Pak? Kalau rebutan enggak sih, cuma cepet-cepetan mungkin ya. Sama iya. Ya gitu. Artinya itu ada dana nih, dana keistimewaan itu ya dana kemakmuran, dana kesejahteraan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu ya. Ya. Walaupun ya sekarang ya tetap seperti itu. Tetap seperti Artinya masih itu, artinya kemudian kalau kita berbicara seperti itu ya bagaimana kemudian mengalokasikan dana-dana seperti ini menjadi dana yang bisa mensejahterakan masyarakat Yogyakarta dan DIY kan gitu. Iya. Kemudian kembali kemarin sumbu filosofi sudah disahkan, ya harapannya bahwa itu juga akan membawa kesejahteraan juga. Iya. Karena kan isu utamanya DIY ini adalah isu kesejahteraan, penghasilan dan segala macamnya kan. Karena UMK, UMR, UMP dan bangsanya itu kita tuh paling rendah se-Jawa. Oh gitu ya. Se-Jawa loh, Pak. Jadi ya miris ya. Ya. Banyak perguruan tinggi, banyak sekolah-sekolahan. Orang-orang pinter banyak. Ya pintar nikung. Orang-orang gitu pinter tapi mungkin belum berdedikasi, jadi mungkin. Ya mungkin kemungkinan nikung-nikungan kita, Pak ya. Jadi emang kalau banyak orang pintar dalam tanda kutip kayak gitu. Jadi emang selama ini di Jogja itu sebenarnya orang pintar tuh banyak. Gelar sarjana tuh banyak. Tapi alokasi untuk warga Jogja sendiri yang menempuh pendidikan itu, pendidikan sampai dengan gelar sarjana itu baru 12 atau 15% aja, Pak, dari total penduduk. Jenengan sarjana nggak? Jenengan sarjana nggak? Alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah, berarti sama ya. Kalau gitu berarti bagian dari itu kita. Iya, kita bagian dari itu. 17% dari total masyarakat yang ada di kota Jogja. Siap. Berarti yang ada di provinsi, karena itu hitungannya 17% itu provinsi. Kayak gitu, Pak. Nah, terus bagaimana, Pak, untuk ningkatin perekonomian tadi? Kan sebagai caleg kan punya beberapa janji-janji manis. Oh gitu ya. Boleh, Pak, nanti janji bukan sekedar ya, janji. Kita tetap di angkringannya Pak Anda dan pesanan saya soalnya belum datang. Oh iya, ini Pak Anda gimana? Saya tadi pesan empret haji dan itu hanya ada di angkringannya Pak Anda di Pugran. Oke. Oke, masih kembali lagi di angkringannya Pak Anda di Pugran. Ini tadi empret hajiku mana ya? Kok belum datang. Kayak gitu ya. Kita lanjutin sambil nunggu pesanan saya empret haji yang khasnya dari angkringannya Pak Anda di Pugran. Tadi Pak, pertanyaannya tadi. Soalnya panjang. Panjang dan lebar. Kayak saya lebar ya. Panjang dan lebar. Saya nggak body shaming loh, Pak ya. Oh gitu ya. Oke. Ya artinya wilayah harus bisa menangkap ini, gitu kan. Ketika dana keistimewaan muncul gitu, mau nggak mau kita harus mengakui kita bahwa nggak punya roadmap-nya kan gitu. Iya. Gagap. Jelas. Artinya comot sana comot sini buat apalah yang itu sifatnya kultural atau kebudayaan. Tapi sebenarnya juga harusnya lebih dalam dari hal seperti itu, karena ketika ada perubahan dana keistimewaan misalkan, kemudian nanti ada relasinya dengan sumbu filosofi ya. Iya. Itu tentu saja bahwa kita harus mengetahui bahwa Yogyakarta itu tidak berisi industri-industri formal. Yes. Industri manufaktur, pabrikan dan segala macamnya. Pabrikan itu kayaknya cuma ada di kabupaten sebelah. Kalau di kota itu kayaknya ada sih, tapi hitungannya kecil. Kecil sekali. Menurut bahwa dana-dana seperti itu kan sebenarnya tidak perlu kayak perusahaan nih. Kalau kita ngomong perusahaan harus ada benefitnya. Secara garis yang gampang digambarkan oleh teman-teman yang ada di Mantri Ciron khususnya dan teman-teman di wilayah lain. Kayak gitu. Ya kan? Jadi kita pakai gambaran perusahaan. Misalkan gambaran perusahaan itu harus ada benefit. Tapi kalau ini enggak. Gitu kan. Ini kucur saja, kemudian ini menjadi alternatif bagi angkatan muda kerja kan gitu. Iya.
Nah ini terima jadilah kasih, update tadiku, Pak Anda. makasih. Ini kok jadi lambang merah ya? Kayaknya Itu feel-nya berarti sudah sama sebenarnya. Oh gitu ya? Gitu. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Kalorinya sama. Ya, tolong nanti disampaikan. Oh boleh, yang boleh. OT ya. Boleh, Gitu. itu tugas, salah satu tugas saya. Iya, sampaikan kayak yang OT Boleh, Ge. bahwa gerakan kepemudaan itu butuh dana. Pasti itu pasti. Ge. Jelas loh Pak. Oke. Kalau nggak diomongin, tak omongin Pak Oh, Puan. iya, boleh. Mikirnya dek bek TNI. Nah itu nanti kita berharap ke depan bahwa ini tidak hanya seperti yang kemarin terjadi kan gitu. Karena alternatifnya ini pasti bahwa Mantri Jeron itu pasti berbicaranya ya seni budaya, kultural, pariwisata. Yes. Kemarin kita melihat bahwa ada salah satu pertunjukan seni bahwa ada temanya itu Yang di mana Pak? yang Lamaan ada di Pinggiran? Jageran kalau nggak salah. Aku pingin kuliah seni gitu kan. Saya nggak tahu Pak kalau untuk besok program tak itu. Soalnya ceritain. Karang Taruna sendiri punya program dolanan anak, tapi kita ditikung Pak. Kayak gitu. Oh. Ini sangat Itu kembali lagi ke tadi penikungan itu tadi ya? Iya, akhirnya kan pinter tapi dipinterin. Nah, ini Pak, jadi saya curhat ya. Saya jadi si rodok jengkel. Oh, tapi berarti tugas kita berdoa untuk memastikan tidak ada yang menikung lagi iya, kan gitu. jelas Pak. Bantuin ya. Boleh. Kalau enggak, nanti Pasti yang itu, marah. pasti itu. Kayak gitu. Soalnya ini program kita sebelum ada program yang sekarang ini kita program podcast di sini, itu kita ada namanya pagelaran dolanan anak. Karena dolanan anak sendiri itu untuk kaum generasi Z atau generasi milenial yang sekarang ini tuh dia nggak tahu delian itu apa sih, terus gobak sodor itu kayak apa sih ya itu. Dia cuma tahu dari literasi aja, dari membaca, itu pun kalau mereka membaca, sedangkan informasi yang tersebar di sosmed itu hanya setengah-setengah gitu. Sebetulnya kita tuh udah mau mengadakan itu acara gede-gedean gitu. Tapi ya itu tadi ditikung tadi loh Pak, itu sangat pada program Karang Taruna Kemantren. Otentik padahal ya? Otentik dari Karang Taruna Kemantren Mantri Jeron. Siapa yang nikung nggak? Nggak usah disebutin, nggak boleh ya? Nggak boleh Pak ya? Boleh. Jadi jangan dong. Soalnya ini pun juga ada yang mau jiplak kayak gitu. Jadi, kita usahakan kalau emang ada pendanaan untuk organisasi kepemudaan, Karang Taruna kayak gitu kan. Apalagi ini Karang Taruna Kemantren ya, langsung di bawah Kemantren sebelum ke kelurahan ya, di bawahnya ya kan, kelurahan. Ada apa kepemudaan di tingkat kelurahan juga kan? Ada. Gitu? Nah makanya itu kan dari kepemudaan yang dari kelurahan ke Kemantren itu kan kita ambilin tuh anggotanya. Jadi setiap informasi semuanya kan dari Kemantren dulu baru sebar ke wilayah. Tapi kenyataannya ketika dikumpulin bareng kok tiba-tiba ditikung gitu Pak. Gitu. Nah itu memang harus itu banyak pengawalan. Dari serahkan ke saya kalau masalah itu. Gayanya ya. Oke. Ya nggak apa-apa kan, bukan gayanya, tapi kita harus awal ya Pak gitu. Nggak mau kayak Danais yang nggak tahu yang tiba-tiba Betul. Aku mau keceplosan nanti dari sensornya kebanyakan. Ya artinya kesadaran ini perlu dimunculkan ya, karena tetap awal mulanya kesadaran. Iya. Ya kan, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin di lapisan masyarakat, kalau kita berbicaranya, masyarakat itu kan pintunya banyak sekali tuh. Iya. Saya hitung ada 10 atau lebih lah ya, ada PKK-nya, ada pengajiannya. Nah ini menjadi hal yang harus kita manfaatkan ketika kita sekarang adalah konteksnya sumbu filosofi dan segala macamnya. Karena perubahan, terutama mungkin perubahan pemukiman bisa saja loh ya. Saya nggak bisa memastikan bisa saja terjadi seperti apa yang terjadi di wilayah sebelah. Wilayah utara kita kan gitu. Nah tadi sampai mana? Ya. Sampai aspirasi. Ya aspirasi sebenarnya pemangku wilayah, pemangku stakeholder, muspika atau yang kita katakan jenis-jenis seperti itu, ketika masyarakat juga harus mampu menampilkan tadi yang dikatakan otentiknya. Iya. Karena mau nggak mau role modelnya juga
kayak Bali mungkin ya salah satu contoh, bukan kita merasa inferior dari Bali ya. Ini kan ya sektor pariwisata budayanya. Artinya kemudian pelaku-pelaku pariwisata budaya UMKM ini bisa menikmati benar. Iya. Dan bisa bertambah berdaya guna dan berhasil guna. Menurut saya seperti itu ya. Iya. Kalau enggak kan enggak linear nih, dana ada kemudian tidak bisa mendongkrak kan gitu. Iya, kok tiba-tiba dananya habis aja gitu ya. Enggak Nah, tahu itu pertanyaannya kayak gitu. Jadi, Ini sensor enggak itu kalau dananya habis? Enggak tahu. Enggak tahu ya, terserah nih, kalau saya Itu bebas-bebas nanti saja. Dari editornya. Aku cari editorku entah kemana gitu kan. Kayaknya sih enggak. Oke. Jadi biarin aja maksudnya. Ya emang kenyataannya seperti itu, tiba-tiba habis, nggak tahu kemana, udah muncul lagi. Padahal kita udah 11 tahun dinyatakan untuk keistimewaan, gitu kan. Kan baru kemarin peringatannya. Iya, 11 tahun ya berarti ya. Yes. 11 tahun dan kita masih banyak PR yang harus kita kerjakan lah ya. Kemudian di wilayah Mantri Jerawan khususnya dan sekitarnya, bolehlah sekarang mencoba memperkuat. Ini ada gorengan Pak. Waduh, Ini terima kasih, namanya. Pak. Aku nyebutnya OTOT. Tapi nggak tahu Pak. Nanti kita coba pasti enak tuh. Oke. Oh jelas sama Pak Anda biasanya. Dia punya nama sendiri. Mas teman Pak Anda. Itulah kemudian memperkuat basis civil society menurut saya juga penting. Iya. Ya kan, karena banyak kegiatan kok kita hanya menonton itu masalah juga bagi Iya. saya. Karena ini wilayah kita ini. Iya. Tuan rumahnya kita ini kan gitu. Iya, apalagi kepemudaan di Karang Taruna sendiri itu kayaknya kok kegiatannya kok gitu-gitu aja ya. Sedangkan ini aja kita Ini semua Karang Taruna berarti? Iya, Oh, gitu. ini kegiatan Karang Taruna yang didanain dari diri sendiri. Oh, kayak gitu kan. ya. Pesannya saya tangkap. Pesannya saya Iya, tangkap. kita nggak tahu kita harus minta pendanaan kemana Oh, kayak gitu loh. gitu. Selama ini kita tuh setiap kita ada ide bagus ditiko. Kalau nunggu dana ditikong gitu. Jadi ya wes lah yuk bantingan yuk kita ngumpul bareng. Yang penting Karang Taruna Kementerian itu berjalan kayak gitu. Wes enggak masalah belakang, masalah itu pikir carry lah. Seperti kita jangan sampai ketikung dulu. Produktif dulu ya. Produktif dan jangan sampai ditikung programnya. Yang kita takutkan kan seperti itu. Makanya selalu saja yang menjadi persoalan ketika semua di wilayah ini harus duduk bersama kan gitu. Membicarakan masa depan seni budaya pariwisataan dan lembaga-lembaga yang ada di wilayah. Karena banyak lembaga nih sekarang. Iya. Kita belum tahu nanti tadi dikatakan juga pendanaannya dari mana, kemudian Iya, nah ini kan kita nggak pernah dapat akses ke ke dispora. oh gitu. Langsung ke sana aja. Kita Kan nggak apa-apa. Aksesnya gimana? Nah, kan harus Ada kan persetujuan udah ada dari kantornya itu. Mantri Harus. Itulah susahnya Pak. Nah itu mungkin Bisa menjadi bypass nggak sih sebetulnya? Kalau bisa bypass, why not? Gitu kenapa enggak? Gitu kan? sebagai sebuah bagian komunikasi politik, oke kan Bisa gitu. kan berarti bypass. Berarti kan sebagai bagian komunikasi Iya, politik ya. berarti Kan? untuk sebagai arti politik di masyarakat dan mengapresiasi aspirasi dari masyarakat kayak gitu kan. Itu berarti bisa bypass ya. Salurannya pasti ada karena bahwa mungkin dari saya yang mewakili PDIP kan gitu kan, teman-teman yang ada sekarang sudah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gitu atau provinsi pasti punya saluran seperti itu, misalkan reses, ya kan, audiensi juga bisa. Oh iya, oke, bisa Ya kan, audiensi. sebenarnya kan salurannya sudah banyak. Iya, soalnya selama ini saya kalau audit cuma ke Dinkes, Pak. Oh gitu. Saya baru aktif aja beberapa di sini di Karang Taruna. Jadi kita habis ini kita bahas lagi ya Pak ya. Oke, kita mau istirahat siap. sebentar. Oke, dulu. je. Masih tetap di angkringannya Pak Anda di Jalan Pugeran Mantri Jerawan. Siap. Kembali lagi di angkringannya Pak Anda di Jalan Pugeran Suryo Diningratan Kementerian Mantri Jerawan. Kayak gitu. Masih dengan saya Abi dan juga Pak Sigit dari fraksi PDIP, caleg PDIP. Caleg. Caleg Caleg lah ya. Ya itu. Pak sambil dimakan loh. Boleh. Pakai gorengan masuk wes di. Sebenarnya tadi udah, nanti sekarang sekali lagi berarti. Iya, boleh. Enggak tadi belum makan. Oh, belum makan ya? Belum makan.
Ini aja Om. Ini berarti lebih suka ke bakpia. Ciri khas. Bakpia atau Mbak Via? Banyak ke Mbak Via sebenarnya. Oh ya gitu. Oke, Mbak Via Valen. Oke Pak, tadi kan kita ngomongin sampai audiensi. Nah, itu biasanya apa aja sih yang dibutuhkan maksudnya untuk teman-teman Karang Taruna? Sebenarnya audiensi ya, ketika berbicaranya bagian dari komunikasi politik ya, PDIP atau di Kota Yogyakarta atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini kan kebetulan ya kita bersyukur alhamdulillah gitu bahwa ketua DPRD-nya juga dari PDIP, Mas Danang Rudiatmoko, kemudian ketua komisi A-nya juga dari PDIP juga, jadi Mas Wisnu gitu kan. Audiensinya ke fraksi A, ke boleh di situ juga boleh. Nanti tinggal nanti yang memang bidangi kepemudaan dan segala macamnya biasanya kan dalam konteks komisi A itu pemerintahan dan segala macamnya itu bisa, karena saya sebagai ketua PAC di Kementerian Mantri Jeron juga harus bisa menangkap ini kan gitu. Kemudian menjadi disalurkan kan gitu. Iya, harusnya gitu sih Pak. Jangan sampai gitu. Ketemunya belum lama sih soalnya. Gitu. Sebetulnya udah lama Pak. Cuma udah lama, saya sukanya menghilang karena saya sibuk di tempat kerja ya gitu. Nah, itulah. Jadi kan biar nggak ada istilah tikung menikung lagi. Masa Karang Taruna kecamatan tidak diakui, malah dipakai oleh Karang Taruna di bawah kecamatan, kemantren gitu kan, di bawah kemantren, jadinya kan lucu gitu. Dia punya program siapa, yang menjalanin siapa, tiba-tiba yang eksekusi siapa. Boleh, nanti kapan kita agendakan untuk itu ya. Oke, boleh Pak. Terus ke Pak, tadi arti politik sudah. Arti kampanye bermartabat dan berdaulat menurut Bapak apa untuk pemilu damai 2024? Yang pertama ya pemilu damai, ini juga pesan bagi masyarakat ya. Ciri masyarakat Yogyakarta ini ya menunjukkan masyarakat istimewa itu ya pemilunya harus damai. Ya. Nggak boleh brong-brong. Nggak boleh brong-brong lah. Tapi yakin Pak? Kita agak ini sih, kalau brong-brong itu memang spontan-spontan saja sebenarnya. Nah, inilah antusiasme gitu. Makanya ya ke depan tetap coba kita kita tertibkan seperti itu sehingga tidak melanggar terutama pengguna jalan, kemudian lalu lintas dan segala macamnya. Ini yang menjadi tugas utama kita juga gitu bersama-sama. Nah, kemudian kalau menyangkut bermartabat dan berdaulat itu menunjukkan karakter masyarakat menurut saya. Iya. Gitu kan. Sudah banyak beberapa tahun yang belakangan ini bahwa banyak ya intinya kampanye wacana dari pemerintah bahwa pemilu itu harus bersih, kemudian yang dipilih juga harus mempunyai karakter, kemudian kejujuran dan segala macamnya lah yang menyangkut seperti itu. Menurut saya ya memang ini elaborasi dari si caleg dan masyarakatnya, karena ini menunjukkan merepresentasikan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat menurut saya loh ya. Iya. Karena bagaimanapun kita berkampanye ketika tidak bisa berelaborasi atau berkolaborasi di masyarakat, kemudian benar-benar merasake gitu ya, bahasa wong Jawa itu ngerosokke apa yang dipinginkan oleh masyarakat. Saya pikir ini harus terjadi antara kedua-duanya. Ya artinya bahwa antara caleg dengan masyarakat atau partai politik dengan masyarakat ini kan menurut saya tidak boleh ada jenjang ya. Ada gap. Nah, ada gap ya. Artinya bahwa caleg ini juga adalah mewakili kepentingan partai politik. Partai politik kan adalah representasi dari kepentingan masyarakat kan seperti itu. Iya. Artinya keterwakilan itu menjadi juga adalah manifestasi dari kehendak rakyat kan gitu. Kejujuran, norma-norma bersih berarti ya kan, capable, kredibilitas ini boleh yang menjadi memang ya sekarang harus menjadi salah satu yang
harus kita pikirkan ya. Bahwa kriteria-kriteria seperti itulah yang nanti akan sangat mampu memimpin selain personality, gagasan dan sebagainya. Ya, selain bisa dari memimpin dari personalnya, juga dari gagasan-gagasan yang cemerlang, tapi juga tindak lanjutnya harus ada dong. Oh, Soalnya kan siap. banyak beberapa yang idenya itu bagus, tapi eksekusinya jelek kayak gitu. Atau personalnya secara physically ya, karena kita kan jarang ya bisa ketemu dengan yang di atas aja. Kita cuma lihatnya. Saya gampang-gampang aja sebenarnya. Ya, bapak doang ya gampang. Oh gitu ya. Belum tentu. Yang lainnya belum tentu. Gitu. Ya. Kita coba bercanda gitu kan. Nah, terus caleg dalam memenuhi janji aspirasi kan biasanya ada kampanye-kampanye dan penuh janji-janji gitu ya. Janji, entah itu janji pahit, entah itu janji manis. Tapi biasanya sih janjinya janji manis nih kepada masyarakat. Pertama ketika merealisasikan janji ya otomatis setelah beliau-beliau ini menjadi anggota ya. Artinya bahwa syaratnya memang keterpilihan beliau-beliau ini nanti untuk bisa menempatkan wakilnya yang dipilih kemudian menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menurut saya konsep linier ya. Merealisasikan janji terutama ketika mungkin saya secara personal ini bersyukur ketika harus berhadapan dengan masyarakat dan coba menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada, ini menjadi menjadi nilai lebih. Menjadi nilai lebih ketika kemudian bahwa insya Allah nanti bahwa saya dikasih garis tangan oleh yang maha kuasa kan gitu. Sama Gusti Engkang Murbeng Dumadi gitu untuk bisa menempati posisi seperti itu. Jadi menurut saya posisi dewan ini kan bukan tujuan, hanya sebagai taktis strategis kan gitu. Politik itu bukan politik untuk membenarkan kekuasaan, tapi kekuasaan untuk kebenaran. Nah, rohnya tetap ada di rakyat. Menurut saya seperti itu. Ya iya, karena rakyat itu kan yang memegang. Betul. Kayak gitu. Walaupun kalau di sini agak sila keempat itu. Ya, kayak gitu. Kalau di sini agak diginiin. Itu sila keempat. Nah, itu menurut saya konsep kerakyatan dan kepemimpinan isinya sila keempat itu. Ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu kan pemimpin harus punya hikmat. Politik uang. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Sebelum saya mau lanjut ada rapat di Kementerian. Politik uang menurut Bapak itu seperti apa sih? Itu bermartabat atau tidak sih? Politik uang itu yang seperti apa nih maksudnya? Jadi kayak serangan fajar kayak gitu. Masyarakat kan taunya serangan fajar kayak gitu. Bentuk-bentuk konkretnya seperti itu. Yes, bentuk yang secara realnya di masyarakat kan seperti itu. Bisa dijelaskan secara singkat, padat dan jelas saja, Pak. Saya tidak setuju kalau singkat. Cuma tidak setuju aja. Sangat-sangat tidak setuju. Karena ya tidak bermartabat dan tidak berdaulat. Iya, menurut saya seperti jelas. itu. Karena itu juga melukai sila semua sila yang ada di Pancasila. Kayak gitu kan. Oke, Pak, terima kasih. Siap. Itu aja saya mau lanjut ke Kementerian, Pak. Oke, siap-siap. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ya besok dibantu ya untuk Karang Taruna biar bisa lebih. Pasti saya bantu. Seperti juga 14 Februari saya juga dibantu. Boleh, Pak ya. Oke, terima kasih. Siap, Silakan dilanjutkan Oke. Pak.